Halo semuanya, kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas mengenai laporan umum, laporan keuangan, dan laporan peringkat. Baik, yang pertama kita bahas adalah laporan umum, yaitu ada laporan harian, laporan bulanan, dan laporan tahunan. Kita masuk ke menunya. Nah, laporan harian yang paling atas yang terlihat adalah tanggal transaksi hari ini. Kemudian ada arus uang dan transaksi. Keuangan ini minus 805.500 dan penjualannya 1.421. Jumlah transaksi penjualan sampai dengan jam ini itu 49. Rata-rata belanja customer 29.010 dan total nilai PPN itu kosong. Nilai pembuatan titip amal juga kosong. Laba transaksi itu Rp155.188. Baik, untuk arus uangnya dalam keterangan 1.421.000, artinya ini ada uang masuk dari hasil dari transaksi penjualan. Nah, kemudian keterangan nomor 2 itu staf 4 tunai melakukan pembelian ke supplier senilai Rp2.227.000. Nah, kita balik lagi ke atas, keuangannya minus Rp805.500. Ini hasil dari penjualan dikurangi pembelian ke supplier, maka 1.421.000 dikurangi 2.227.000, maka hasilnya 805.500. Nah, jadi cara bacanya seperti itu. Berikutnya ke laporan bulanan. Laporan bulanan untuk bulan Desember. Ini keuangan minus 5.885.000, penjualan 31.038.492 rupiah. Jumlah transaksi tanggal 1 sampai dengan hari ini itu 1.073. Rata-rata belanja customer 29.178 rupiah. Dan nilai PPN-nya 0, penitipan atau titip amal juga kosong. Laba transaksi 3.411.990,50 rupiah. Nilai pengeluaran, nah, jadi kalau di bulanan itu akan muncul nilai pengeluaran sebesar 3.058.036 rupiah. Nilai barang musnah kosong dan estimasi laba bersih itu Rp353.954,50 rupiah. Nah, kita ke bawah ada arus uang. Cara bacanya sama seperti tadi di laporan harian. Yang pertama keterangan itu tanggal 1 bulan 12 2025 melakukan pembelian dan masuk transaksi itu 2.683.000 dan keluar itu 6.270.650. Nah, itu secara singkatnya. Jadi ini ke bawah kita scroll itu sama. Jadi yang tercatat di keterangan ini adalah detailnya itu di laporan harian. Jadi nilai arus uangnya. Begitu kita scroll ke bawah itu akan terlihat penjualan. Nah, untuk penjualan itu ada tanggal, laba, dan nilai. Jadi tanggal 1 nilai omset itu 2.683.000 dengan laba 268.590,50 rupiah. Begitupun di tanggal-tanggal berikutnya cara bacanya seperti itu. Nah, di paling bawah itu ada total nilai laba dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Begitupun total nilai omset yaitu 31.308.492. Nah, jika ada melakukan retro penjualan itu akan tercatat di bawah dan tulisannya akan berwarna merah. Baik, untuk laporan berikutnya adalah laporan tahunan. Nah, ini laporan tahunan dari tahun 2025. Cara bacanya sama. Nah, di sini yang tadi belum ada itu nilai barang musnah. Barang musnah ini barang yang mendekati expired di SO nanti bisa dimusnah, atau jika ada perjanjian dengan supplier itu bisa tukar guling, jadi tidak dimasukkan ke barang musnah atau barang expired. Nah, estimasi laba bersih dari awal buka sampai dengan hari ini atau bulan Desember itu minus 1.880.183 rupiah. Jadi ini arus uangnya sama, cara bacanya hanya ini dicatat per bulan. Jadi keterangan 16 bulan April itu 16.169.520, masuknya 40 juta dan keluarnya 24 juta. Jadi
Ini keluar itu bisa dipengaruhi oleh pengeluaran, pembelian produk ke supplier, pengurangan nilai saldo. Jadi akan tercatat di sini. Begitupun penjualannya. Ini bulan April sampai dengan bulan Desember ini seperti ini ya. Jadi labanya, kemudian nilainya. Nilai itu adalah akumulasi dalam omset per bulan yang dicatat di sini. Jadi dari bulan April sampai bulan Desember itu omset 722 juta sekian dan marginnya 74 juta sekian. Nah, untuk retur penjualan juga akan tercatat seperti ini. Jadi bulan Desember ini belum ada retur, makanya tidak ada muncul di laporan tahunan. Nah, ketiga laporan ini bisa di share. Ya, ini laporan tahunannya berupa Excel, ini bisa via media sosial yang terdapat di handphone masing-masing. Jadi ini bisa lihat laporannya di Excel. Berikutnya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan itu yang pertama adalah arus uang. Nah, ini arus uang adalah arus keluar, masuk, dan saldo dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi akan tercatat di sini jika dilakukan transaksi penjualan, retur penjualan, pembelian, kemudian pengeluaran, penambahan saldo, ataupun pengurangan saldo. Artinya arus uang atau cash flow ini semua transaksi keluar dan masuknya uang dan barang akan tercatat di menu arus uang. Jadi akan bisa dilihat di sini. Tinggal kalau mau mencari itu tinggal search di menu search ini. Contoh kita akan mencari siapa atau mencari member atas nama Ibu Ani. Nah, ini akan ketahuan seperti ini. Jadi bisa dilihat. Yang berikutnya adalah pengeluaran. Nah, pengeluaran bulanan. Dalam 1 bulan, owner atau staff telah melakukan pengeluaran berapa itu ada di sini. Kemudian saldo masuk, jika owner akan menambah saldo untuk usahanya itu bisa dilihat di sini. Begitupun dengan pengambilan saldo, saldo keluar. Jadi ini seperti produk konsiasi ya. Produk konsiasi nanti akan mengurangi nilai saldo dan tercatat di saldo keluar. Keuangan harian. Nah, keuangan harian penjualan 1.421.500 dan pembelian 2.227.000. Nah, jika penjualan itu masuk maka angkanya akan hitam dan pembelian itu keluar maka tulisannya berwarna merah. Begitupun dengan keuangan bulanan, ini akumulasi pengeluaran dan pemasukan dalam 1 bulan. Ya, jadi jika melakukan transaksi maka akan masuk ke sini. Begitupun dengan keuangan tahunan, ini sama ya, jika marginnya plus di bulan April maka tulisannya akan berwarna hitam. Namun jika minus seperti di bulan Juni, Juli, September, dan Desember maka akan berwarna merah. Begitupun dengan total saldo. Saldo keuangan adalah nilai fisik, nilai produk adalah akumulasi nilai produk yang ada di toko, dan hutang konsiasi itu adalah hutang yang belum terbayarkan ke supplier yang menitip barang di toko. Berikutnya adalah laporan peringkat. Nah, ini kita bisa lihat produk harian yang hari ini terjual di toko. Nah, keterangan itu nama produk, jumlah itu adalah quantity, dan nilainya itu adalah nilai penjualan. Ini akan terlihat lengkap dalam 1 hari. Begitupun dengan produk terbaik. Nah, ini produk terbaik itu shotnya by laba. Ya, jadi laba paling tinggi itu ada di produk apa? Ini disebutnya adalah produk terbaik dalam 1 bulan. Ini paling atas contoh rokok Mustang Kretek. Nah, itu labanya 44.250 dengan nilai penjualan
Dari tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 10 itu 678.500. Nah, ini bisa dikirim ya via Excel ke WA, Gmail, dan sarana medsos yang tersedia di handphone. Baik, yang berikutnya adalah produk terlaris. Nah, kalau produk terlaris dalam 1 bulan ini lebih ke arah jumlah kuantiti yang terjual. Jadi kalau tadi by margin tinggi itu ada di Mustang, maka ketika produk terlaris itu ada di Sedap Ayam Bawang. Jumlah terjual 121 dengan nilai Rp345.000. Ya, begitupun ke bawah, dan ini juga sama bisa di-share via Excel melalui media sosial yang ada di handphone. Berikutnya adalah pelanggan terbaik. Nah, pelanggan terbaik ini adalah member yang telah terdaftar di aplikasi. Ketika nomor 1 itu pelanggan umum, artinya orang yang belanja tidak menggunakan member. Nah, yang berikutnya adalah Mama Iska, Ibu Ani, dan seterusnya. Ini jadi bisa dilihat kontribusi belanja member atas toko kita. Ini tercatat by laba. Baik, ini kontribusi member ya. Nah, ini program seperti ini baik untuk toko memberikan poin member kepada customer kita berdasarkan kontribusi belanja. Biasanya para pelaku usaha ketika di hari raya itu akan memberikan THR, tunjangan hari raya, yang berupa biasanya hadiah, entah itu barang produk makanan atau non-food, mungkin bisa merchandise atau payung dan lain sebagainya. Nah, kalau program poin member dijalankan, itu akan terlihat kontribusi setiap member berdasarkan poinnya. Jadi nanti poinnya di hari raya itu bisa ditukarkan dengan nilai belanja. Jadi bisa ditukar dengan produk. Mungkin itu lebih fair. Jadi memberikan hadiah itu ke member itu berdasarkan kontribusi setiap member. Baik, demikian untuk laporan yang disampaikan dari 3 laporan ini. Jika ada yang kurang paham bisa chat langsung ke CS. Demikian penyampaian, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video-video seputar aplikasi dari Ekios. Aplikasi kasir, ya Ekios.